Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Agustri Ferawati, Internetiza saya sendiri, Adelia Oktavian, dan juga Ahmad Zainuddin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang. Setiap tahun perusahaan yang sudah konsen dengan kepuasan pelanggan akan aware dengan riset, akan melakukan survei kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat erat kaitannya dengan nilai value dan loyalitas pelanggan, karena semua faktor tersebut berkaitan erat. Nilai value berkaitan dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Pemasar saat ini menghadapi konsumen yang semakin demanding dengan alternatif pilihan beragam. Konsumen akan membeli produk karena mereka membutuhkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Maka produk yang dimiliki nilai paling besar yang akan mereka pilih. Pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pasar dibandingkan para kompetitor. Langkah-langkah dalam melakukan analisis antara lain, yang pertama yaitu identifikasi atribut-atribut. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu. Yang keempat, melakukan monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik. Selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen merupakan tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya. Itu menurut Umar tahun 2005. Penilaian konsumen tersebut terhadap kinerja produk dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah seberapa dekat hubungan pelanggan dengan produk tersebut. Kemudian bagaimana konsumen membentuk harapannya? Harapan adalah hasil dari pengalaman pembeli masa lalu, advice teman dan kolega, serta janji dan informasi yang diberikan pemasar dan kompetitor. Kemudian memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli dan menggunakan kembali produk atau jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Internetiza NIM 05. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai survei kepuasan pelanggan. Ukur kepuasan pelanggan merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Jumlah perusahaan di Indonesia sendiri yang sudah melakukan riset mengenai kepuasan pelanggan masih relatif sedikit. Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, hanya ada sekitar 10% saja perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan riset terhadap kepuasan pelanggan. Bahkan, yang lebih menyedihkannya lagi adalah banyak perusahaan yang melakukan riset, namun tidak memanfaatkan hasil riset secara optimal. Sebagian menggunakan laporan sebagai wacana diskusi, namun kemudian tidak ada program baru ataupun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada beberapa langkah-langkah atau cara yang dapat dilakukan agar hasil riset bisa dimanfaatkan secara optimal. Antara lain yaitu yang pertama, melibatkan top manajemen. Sebelum melakukan riset, sangat penting untuk meminta persetujuan dan dukungan dari top manajemen. Apabila top manajemen masih ragu-ragu, lebih baik menunda melakukan riset kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah melibatkan departemen yang terkait. Pengukuran kepuasan pelanggan sering melibatkan banyak departemen. Semakin tinggi orientasi perusahaan terhadap pelanggan, maka semakin banyak pula departemen yang harus terlibat. Kemudian yang ketiga adalah hasil riset harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Tanpa kredibilitas, jangankan memanfaatkan hasil riset, bahkan sekedar mendengarkan presentasi hasil risetnya pun para departemen yang terlibat enggan mendengarkan. Beberapa departemen bahkan bisa saja curiga bahwa hasil riset ini digunakan untuk mengevaluasi mereka. Mereka juga menganggap bahwa hasil riset ini digunakan untuk menjatuhkan departemen tertentu. Kemudian yang keempat adalah hasil survei harus dipresentasikan dan disosialisasikan. Hasil-hasil dari riset sangat penting dikomunikasikan hingga tingkat front life staff. Tak kurang pentingnya juga mensosialisasikan hasil riset kepada mereka yang bekerja di back office, sebab mereka juga mempunyai peran penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan program baru yang berdasarkan hasil riset.
Paling lambat 1 bulan setelah riset selesai, perusahaan harus siap dengan program baru setelah mengetahui efektivitas program kepuasan pelanggan yang lama. Kemudian yang keenam adalah agendakan jadwal pengukuran kepuasan pelanggan mendatang. Umumnya, pengukuran kepuasan pelanggan berskala besar dapat dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Sementara untuk pengukuran perilaku komplain dapat dilakukan secara kontinu. Dan langkah yang terakhir yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan hasil riset untuk mengukur reward karyawan. Bila karyawan dapat menerima hasil ini sebagai dasar mengukur reward mereka, maka hasil-hasil dari riset kepuasan pelanggan ini akan sangat besar perannya. Biasanya hanya perusahaan yang sudah mempunyai budaya memuaskan pelanggan dalam jangka panjang saja yang sanggup melakukan hal ini. Kemudian kita masuk ke teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama sistem keluh saran. Metode keluh saran ini cenderung pasif, sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap kepuasan dan ketidakpuasan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja langsung tidak menjadi pelanggan lagi dan beralih ke perusahaan lain. Kemudian, cara yang kedua yang dapat dilakukan adalah survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan. Selain itu juga dapat ditanyakan kinerja dari perusahaan pesaingnya. Kemudian, cara yang ketiga yang dapat dilakukan adalah pelanggan bayangan atau ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dari pesaing. Lalu, ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya yang mengenai kekuatan dan kelemahan produk pesaing kepada kita. Kemudian, cara yang terakhir yang dapat dilakukan adalah analisis pelanggan yang beralih atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan selanjutnya guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan mengagendakan program pengukuran kepuasan konsumen secara periodik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan kita. Pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan bagi suatu perusahaan, yang tentunya akan menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustri Ferawati, NIM 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kualitas produk dan jasa. Jadi menurut Kotler dan Armstrong, kualitas adalah karakteristik produk dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Dan selanjutnya ada David Garvin yang merupakan profesor administrasi bisnis dari Harvard University telah mengidentifikasi ada 8 dimensi yang berbeda. Yang pertama adalah dimensi performance atau kinerja. Dimensi ini menyangkut karakteristik fungsi produk, sejauh mana produk dapat berfungsi sesuai fungsi utama produk tersebut. Dan yang kedua adalah dimensi features, di mana dimensi ini menyangkut karakteristik pelengkap, berisi kelengkapan fitur tambahan. Selain punya fungsi utama, biasanya suatu produk juga dilengkapi fungsi-fungsi lain yang bersifat komplement. Dan yang selanjutnya adalah maksimalkan nilai hidup pelanggan. Jadi tidak semua pelanggan itu mendatangkan laba bagi perusahaan. Bahkan tidak jarang ketika salah pilih, perusahaan akan banyak kehilangan uang karena salah mempertahankan pelanggan. Perusahaan harus jeli dalam memilih segmen mana dari pelanggan yang mendapatkan perhatian. Tentu saja segmen pelanggan yang memberikan profit paling besar bagi perusahaan. Jadi CPA ini memiliki dua tujuan. Dua tujuannya itu yaitu yang pertama untuk mengukur profitabilitas dari konsumen yang telah ada atau tipe konsumen yang ada. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi efektif atau tidaknya konsumen dengan aktivitas yang berhubungan. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam melakukan CPA. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain.
Dan yang kedua yaitu menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya, yang ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan pada konsumen saat mengkonsumsi produk atau aktivitas. Dan yang ketiga yaitu menganalisa konsumen menguntungkan dan kurang menguntungkan. Di sini perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu jumlah margin yang akan diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Octavian, NPM 07 akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama ada mengukur nilai hidup pelanggan. Cash untuk memaksimalkan profitabilitas pelanggan pada jangka panjang diterangkan dalam konsep nilai pelanggan seumur hidup. Nilai pelanggan seumur hidup atau yang disebut dengan customer lifetime value menggambarkan nilai bersih dari aliran keuntungan masa depan yang akan didapatkan perusahaan dari pembelian seumur hidup pelanggan. Sebagaimana adapun rumus yang saya tampilkan pada slide PPT tersebut. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Aset apa yang paling berharga dalam perusahaan? Apakah gedung yang megah atau peralatan yang canggih? Perusahaan yang memiliki gedung yang megah maupun peralatan yang canggih tidak akan bertahan lama apabila tidak memiliki pelanggan yang mampu membeli produk atau jasa yang mereka hasilkan. Maka pelanggan adalah aset yang berharga dalam perusahaan. Maka harus dilakukan berbagai cara untuk menarik pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Dengan melalui manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah pengelolaan hubungan dua arah antara suatu perusahaan dengan orang yang menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. Sedangkan ada beberapa manfaat dari CRM. Yang pertama, ada penggunaan CRM memiliki beberapa manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi semua titik dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Selain itu, untuk mengurangi biaya, CRM memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya yang lebih murah dalam sebuah skema, program pemasaran yang spesifik atau terfokus pada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Ada pula meningkatkan efisiensi operasional. Otomatis penjualan atau layanan bisa mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi bebas cash flow. Dan ada juga peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang baik, adanya data tren pembelian data pelanggan. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Yang kedua, CRM membantu mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan lengkap tentang keinginan pelanggan. Dinamika pasar melalui menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, cross-selling yaitu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Yang keempat ada upgrading, menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Ada identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Ada mengurangi risiko operasional dikarenakan data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Respon yang lebih cepat ke pelanggan, meningkatkan efisiensi karena otomatis proses, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang.
Sedangkan manfaat yang didapat perusahaan yang menerapkan konsep CRM adalah menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, cross-selling, menjual yang dibutuhkan pelanggan sesuai pembelian, ada upgrading menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi, perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan lebih cepat. One-to-one marketing tidak cocok untuk semua jenis perusahaan. Konsep ini hanya untuk perusahaan yang mempunyai data pelanggan secara rinci. Setiap pelanggan yang membeli produk atau perusahaan dalam jumlah besar dan mempunyai potensi untuk melakukan cross-selling, produk yang dijual secara periodik memerlukan penggantian atau upgrade dan bernilai tinggi. Terdapat 4 tahap pelaksanaan one-to-one marketing yang bisa diadaptasi untuk pelaksanaan CRM, antara lain identifikasi semua prospek dan pelanggan perusahaan, bedakan pelanggan sesuai kebutuhan nilai mereka terhadap perusahaan, dan jalin komunikasi dengan pelanggan secara individual untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan tentang kebutuhan mereka dan membangun hubungan yang erat. Yang keempat ada berikan mereka produk layanan dan komunikasi secara individual. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata dari presentasi tadi, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.